pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Saskia Alda Martania, yang akan memberikan berita-berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Inilah Semawa Maras selengkapnya. Sumbawa merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi dan kekayaan hayati yang maju. Salah satunya di Desa Labuan Trata, Kecamatan Lape. Kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami, Firlan Raditya Maulana, yang akan menjelaskan secara signifikan gambaran nelayan yang ada di Desa Labuan Trata. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Firlan Raditya Maulana dalam Semawa Maras. Saat ini saya sudah berada di salah satu daerah di Kecamatan Lape, tepatnya di Labuan Trata. Di daerah ini, mata pencarian utama masyarakatnya adalah dengan menjadi nelayan. Dikarenakan daerah ini berada di wilayah pesisir pantai dan juga daerah ini terkenal dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Sedikit saya jelaskan tentang nelayan. Jadi, nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan mata pencarian utamanya adalah dengan memanfaatkan kekayaan laut seperti ikan, udang, rumput laut, terumbu karang, dan kekayaan laut lainnya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menanyakan salah satu nelayan yang ada di daerah ini. Untuk itu saya sudah bersama dengan Bapak. Iya. Yang menjadi nelayan di satu daerah ini. Begini Pak, saya ingin menanyakan sedikit nih Pak terkait dengan profesi Bapak sebagai nelayan. Iya. Kira-kira kendala apa saja sih yang sering Bapak alami ketika sedang berlayar di laut? Gelombang, Dan arus banyak ya. Gelombang dan arus ya Bapak. Arus, ya. Dan kira-kira bagaimana solusi Bapak untuk menangani kondisi tersebut? Sudah ada caranya itu. Baik Pak. Kalau gelombang, seandainya kita pasang jaring, kita pasang apa itu kan, bagaimana kita bisa supaya cepat, Ya, supaya betul. enak. Ya Pak. Kalau seperti arus, kalau Ya. arus ke belakang, kalau kita pasang jaring, harus kita ulurkan jangkarnya supaya enak, cepat lagi. Oh, berarti seperti itu ya Pak. Iya. Dan berikutnya nih Pak, kira-kira ada keterampilan khusus nggak sih Pak sebagai masyarakat agar nanti ketika sedang berlayar tetap dalam kondisi yang baik-baik saja? Maksudnya? Keterampilan khusus sebelum pergi berlayar Pak, supaya nanti misalnya ada badai, nelayan tersebut tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Oh, kalau masalah badai itu kan Iya. dari sini aja, dari pantai itu Iya. kalau ada badai kita dulu, istirahat dulu. Iya. Setelah badai baru kita Berarti keterampilannya tidak ada. ya, berarti tidak ada keterampilan Iya, tergantung tidak dengan ada cuaca ya Pak ya. keterampilannya. Baik, untuk yang terakhir nih Pak lumayan menarik nih Pak. Iya. Kira-kira berapa sih pendapatan dalam sekali berlayar Pak? Dan apakah pendapatan tersebut tetap setiap harinya atau dapat berubah kapan saja tergantung dengan situasi dan kondisi di laut? Cocok, itu pasti itu. Kalau masalah pendapatan saya aja ini, Iya. ya saya enggak tahu bagang-bagang yang Iya lain. Pak. Betul. Kalau saya kan ABK-nya kan 9, Iya. 10 dengan saya. Jadi kalau masalah pendapatan tergantung Iya Pak. dari cuacanya. Kadang kalau satu malam itu ada 5 juta, 4 juta satu malam. Itu tergantung dari cuaca lagi itu. Iya. Kali paling minim dia 500 Iya. 500 ribu. Kadang sih kalau kita keluar itu di luar di Pulau Batu itu, kalau dapat cuaca yang bagus itu sampai 20 juta dia satu malam, 25, 15, 10 juta itu. Berarti bisa dibilang cukup besar ya Pak dalam satu Cukup besar kalau masalah bagang ini. Iya. Lain dengan penangkapan yang lain. Kalau penangkapan masalah bagang itu paling besar ya. berarti- Besar pengeluaran, besar Besar juga pemasukan pendapatan, lagi. Ya. Berarti memang tergantung situasi dan Iya, kondisi juga. kalau situasi seperti ini cuaca ini Iya. paling banyak dari 500 sejuta Iya, itu aja. seperti itu. Baik Bapak, seperti yang Bapak ucapkan tadi, Bapak kan memiliki 9 ABK nih Pak. Iya. Dan kira-kira bagaimana sih cara pembagian kepada para ABK Bapak? Dan apakah pembagiannya per hari atau per bulan nih Pak? Saya pembagiannya per hari dengan cara
Kalau dapat 10 box, saya bagi yang 3. Yang 3 saya bagi dengan 9 orang atau 8 orang. Itu ikan-ikan bagus itu. Jadi mereka tuh dapat kadang 200 satu orang, 300, 100, 150, paling rendah dia 50 satu orang. Jadi begitu sistem saya di sini. Kalau bagang lain saya nggak tahu. Ya, berarti sistem membayarnya harian ya, Pak? Harian saya tahu sih, kan anggota ini kan ada Ya, istri, ya. anak. Nah, jadi banyak dia dapat sebenarnya itu. Ya. Nggak kayak bagang di Sangor itu kan sedikit ya. Kadang saya punya anggota itu dapat 3 juta. Ya, berarti memang tiap bagang itu berbeda-beda cara Berbeda-beda. Baik, Pak, terima kasih Pak atas Sama-sama. waktu dan jawaban yang telah diberikan kepada kami tadi. Semoga bisa bermanfaat kepada kami dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas, Pak. Iya, mantap. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Firlan Raditya Maulana melaporkan langsung dari Labuan Trata. Baik, terima kasih Firlan atas laporannya yang sangat inspiratif. Beralih ke berita selanjutnya. Suku Samawa memiliki ragam budaya yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Salah satunya, nyesek desa Moy Hulu. Sesekan atau tenunan yang dihasilkan diberi nama Keri Alang. Keri Alang merupakan salah satu sarung warisan suku Samawa yang sangat terkenal dengan corak dan motifnya yang indah. Untuk lebih jelasnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami, Tera Wangi Kasturi, yang saat ini sudah berada di lokasi tempat pembuatan Keri Alang. Selamat siang pemirsa, bersama saya Tera Wangi Kasturi dalam berita seputar Semawa Maras. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga pembuat kerajinan kain Keri Alang, yaitu di Desa Poto, Kecamatan Hoyohilir, di mana Keri Alang ini dibuat secara turun-menurun yang merupakan ciri khas adat Sumbawa. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga pembuat kerajinan Keri Alang. Saya sekarang akan mewawancarai salah satu warga pembuat kerajinan Keri Alang. Untuk itu saya sudah bersama dengan Ibu Wiwi sebagai pengrajin pembuatan Keri Alang. Saya ingin bertanya sedikit Ibu. Ibu memulai membuat kerajinan Keri Alang ini sejak kapan? Kita bikin Keri Alang ini sejak tahun 2011. Awal mula kita bikin 2011. Kemudian Ibu membuat Keri Alang ini berdasarkan pesanan atau memang Ibu produksi sendiri lalu dipasarkan? Kita produksi sendiri sih, memang tetap aja ready. Cuman kalau ada pesanan tetap kita pesanan. Tapi yang ready tetap ada ready. Apakah Ibu mendesain sendiri atau memang sudah ada desainnya? Kita mendesain sendiri, tapi kalau pesanan mintanya motif ini, kita kalau konsumen minta saya motifnya ini, warna ini, baru kita ke pesanan ke konsumen. Tapi kalau sehari-hari kita bikin punya sendiri. Baik. Kemudian bahannya Ibu peroleh dari mana? Kalau bahan kita peroleh banyak sekarang ada di Sumbawa Kota. Apakah ada kendala-kendala dalam pembuatannya, Bu? Kalau masalah kendala, tidak ada sih kendala. Tidak ada kendala dalam pembuatan. Kira-kira kalau dijualkan berapa harga satu helai kain Keri Alang ini? Kalau harga biasa ke konsumen kita pasangkan harga paling rendah 1,5 juta. Tapi kalau masalah harga juga tergantung juga di bahannya. Bahannya kan ada tiga jenis bahan. Ada yang dari katun, ada yang dari misres, dan ada yang dari putra. Kalau misalnya kita pakai misres atau katun, otomatis harganya memang agak tinggi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tera Wangi Kasturi melaporkan langsung dari Moyo Hilir. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas rekan saya, Tera Wangi Kasturi. Baiklah, setelah ini saya akan membahas salah satu wisata alam yang sangat memanjakan mata, yaitu Ai Beling. Dan kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami Hafiza Safara, yang akan menemani Anda untuk menyusuri keindahan alam yang berada di tanah Sumbawa. Saya ucapkan terima kasih kepada Setia.
Selamat siang pemirsa, dengan saya Kafiza Sakara dalam berita seputar Semawa Maras. Sekarang saya berada di air terjun Aibeling, salah satu air terjun unik di Semawa yang berada di Desa Sampe, Kecamatan Mulungbulu. Aibeling ini merupakan salah satu keajaiban alam yang mempesona, yang membuat setiap pengunjung takjub dengan keindahannya. Dan saya akan menanyakan informasi kaitan dengan destinasi wisata ini. Di sini saya sudah bersama Bapak yang tinggal di wilayah setempat Aibeling. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang keindahan Aibeling yang berada di wilayah Bapak sekarang? Keindahan di Aibeling ini sangat sekali indah dan saya sangat mengapresiasi warga setempat yang sudah membuat banyak wisatawan datang ke sini untuk mengunjungi tempat yang indah ini di Desa Sampe, Kecamatan Mulungbulu. Apa destinasi ini selalu ramai pengunjung? Ya, kadang-kadang selalu ramai, tetapi yang sering ramai itu pada saat libur hari Idul Adha, libur hari Idul Fitri, dan Tahun Baru. Kenapa air terjun ini disebut dengan Aibeling? Karena dahulu orang-orang yang ada di sini tuh pergi mencari kayu dan mendengar suara air yang begitu banyak dan berisik. Akhirnya makanya disebutlah tempat air ini air beling karena begitu berisik. Apakah ada sejarah balik namanya yang Aibeling? Itu tadi yang saya katakan, karena orang dulu itu datang ke sini mengunjungi, ambil kayu bakar, lalu mendengar suara air yang berisik yang ada di belakang. Saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini. Halo, selamat siang Mamas. Ya. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Bapak tertarik datang ke tempat ini? Saya tertarik dengan keindahan air yang mengalir di depan kita. Mas, apa yang Anda rasakan selama perjalanan menuju tempat ini? Suasananya cukup dan dingin. Kalau boleh tahu, Mbak dan Mas mengetahui tempat ini dari sosial media, teman-teman, atau ada selain itu? Kami mengetahui dari sosial media. Kalau Mas? Dari satu teman-teman sekali. Baik, terima kasih. Selamat menikmati aktivitas yang lain. Terima kasih Hafiza atas laporannya. Kita sudah melihat suasana Aibeling yang begitu asri dan banyak pohon-pohon hijau serta udara yang terasa sejuk dan nyaman. Dengan ini kami menutup program Semawa Maras pagi ini. Kami berharap apa yang ingin kami sampaikan dari informasi yang bermanfaat sekaligus inspirasi untuk Anda semua. Saya Saskia Alda Martania bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.